Membikin seniman itu lebih gampang membikin 100 insinyur. Pelukis-pelukisku, seniman-senimanku yang ada di Jogja jangan dibunuh, nanti ya harus dipelihara secara kuda balap, siap tempur setiap saat. Sampai mati pun tidak akan pulang. Orde Baru menggantikan yang Orde Lama itu. Nah, itu masa-masa yang sangat kritis, dan masa itu juga saya pikir mempengaruhi perkembangan seni rupa itu sendiri. Nah, mereka itu menghantam keberadaan Pak Pekik. Nah, itu saya lihat Pak Pekik gambar gambar celeng. Mulai saya tahu dia gambar celeng. Itu saya sangat kagum dengan konsepnya. Jadi bukan celengnya atau gambarnya enggak, tapi saya merasa tahu bahwa itu kritik sosialnya itu kuat sekali. Pak Pekik bisa berpameran tunggal dengan karya tunggal, menjadikan dia sebagai seniman yang betul-betul bisa memanage soal isu dan demand pasar. Usia Pak Pekik dan Pak Pekik mesti mengatasi itu semua dengan dia masih tetap berkarya, itu kan menjadi energi sebetulnya. Pelukis 1 miliar. Itulah julukan yang sempat tersemat tentangnya. Selepas pamerannya pada 17 Agustus 1998 di Bentara Budaya, yang diakui banyak orang begitu fenomenal, yang hanya memajang satu karya selama 1 hari 1 malam. Sebuah lukisan berjudul Berburu Celeng, Joko Pekik, kian tersohor namanya. Kami mengunjungi kediaman pelukis legendaris ini di Yogyakarta. Joko Pekik boleh saja terlihat sepuh, tetapi kami melihat nyala dalam semangatnya. Kepada Bentara Budaya, dia menuturkan pengalaman masa silam ketika menempa diri sebagai pelukis sejak era 1950-an, mengalami geger pemberangusan komunisme pasca 1965 hingga masa-masa pelarangan ekstapol era Orde Baru. 63 berdiri lagi Manifest Kebudayaan yang lawannya Lekra, yang mana tidak disetujui Bung Karno juga. Jadi Manifest Kebudayaan tadi juga dilarang oleh Bung Karno. Tentu saja Lekra juga ikut melarang karena Lekra di tangan kanannya Bung Karno. Jadi Lekra sama Manikebo sudah jelas sangat jauh berbenturan terus. Begitu berbenturan, puncak tahun 64, 65 terjadi peristiwa macam ini. 65 September. Nah, jelas Manikebo dilarang Bung Karno. Begitu ganti kekuasaan Soeharto, naik kan Manikebo, Lekra ditangkapi, ditahan, dibunuh, di blacklist. Saya blacklist saja sampai 30 tahun. Saya dikeluarkan oleh Bung Karno. Waktu itu Bung Karno di Magelang untuk mewisuda Angkatan AMN bulan Desember 66 itu
penguasa perang Jogja dipanggil ke Magelang ketemu Bung Karno dan diperintahke pelukis-pelukisku, seniman-senimanku yang ada di Jogja jangan dibunuh, kalau ditahan pun jangan di luar Jogja, sebab membuat seniman itu lebih gampang membuat 100 insinyur, kata Bung Karno. Ya waktu itu Trubus sudah meninggal, tapi ya orang Jogja yang dipanggil itu ya diem saja. Saya ditahan di luar, di Kota Baru, di rumah sitaan kantor PKI untuk nahan saya, dijaga oleh 4 CPM bersenjata laras panjang. Ya saya dipanggil keluar tahanan itu sangat gembira, sebab di dalam tahanan tuh setiap malam yang saya dengar itu hanya panggilan, dipanggil keluar, panggil keluar, sak trek dan tidak pulang. Dan katanya akhirnya itu dibuang di Luweng Wonosari, ditembak, diindah macam-macam. Nah saya dalam tahanan tuh dengar tiap malam panggilan itu, saya kan yang ngeri juga, saya dipanggil kapan lagi, besok malam atau kapan kan. Akhirnya dipanggil untuk ditahan di luar itu, saya senang sekali karena saya pelukis, saya suruh melukis, saya nggak mau melukis karena saya ingin bikin patung. Karena gembira saya melihat matahari itu, saya tidak mau melukis, tapi mau bikin patung memanah matahari menghadap ke barat. Sampai sekarang patungnya masih ada. Dan saya cetak, saya pasang di depan sana itu. Nah, itu saya ditahan di situ sambil matung kira-kira 4 bulan, terus dikembalikan lagi di Beteng. Saya ditahan di Beteng depan Gedung Agung. Saya bebas tahun 72, lantas sampai tahun pemerintahan Gus Dur itu saya di blacklist. Ya mulai 65 di blacklist itu sampai pemerintahan Gus Dur, dan setiap bulan masih suruh Santiaji, setiap minggu masih disuruh kerja bakti membersihkan WC kalen kalen dari di kantor polisi atau militer kecamatan itu apa. Ya masih kerja bakti begitu tiap bulan sebagai orang ektapol. Di blacklist juga sampai pemerintahan Gus Dur. Di blacklist kan diawasi terus, tidak boleh punya kegiatan apapun tentang seni. Jadi saya akan lapar, saya nggak boleh, tidak bisa cari uang dengan keseniman saya. Sehingga ya sudah, saya harus kasih makan anak-anak dan istri, ya saya jadi tukang batu ya saya jalani, jadi tukang becak ya nggak masalah. Ya akhirnya saya jadi penjahit itu. Ya jelas opahnya sedikit kan, karena usaha jahit uangnya ya sedikit, di samping sok laku sok tidak, terplet tidak laku. Zaman Soeharto awal kan ya sulit ekonomi. Nah, itu pun saya tahun 80 itu tahanan di Pulau Buru dibubarkan, sudah pada pulang semua 79 itu. Lah, teman wartawan yang
orang hebat juga, orang apa itu ya, orang PKI, tapi wartawan Harian Rakyat ya ditahan toh. Pulang tahanan tuh sempat dolan di tempat saya waktu saya jahit itu. Tapi saya jahit itu juga banyak melukis yang bertema. Tidak punya uang kok melukis cat dari mana? Saya minta bantuan sisa cat Apandi melukis, saya minta semua untuk saya melukis. Saya kan pas ya mungkin kain lurik, kain apa, saya sedang borong jahit korden di Hotel Mutiara Malioboro itu tahun 72 itu. Saya jahit itu banyak, punya teman wartawan Harian Rakyat itu yang pulang dari Pulau Buru itu melihat saya jahit, itu dia mengusulkan ke saya, Bung Pekik, kenapa kok tidak melukis yang tidak bertema-tema macam itu, tidak melukis yang bisa dijual, yang bagus, yang lukisan bebas bisa dijual, kan duitnya lebih banyak ketimbang jahit. Nah, dengar suara gitu kuping saya panas, merah kuping saya. Saya jawab, saya ini sebagai pelukis, saya ibaratkan sudah sebagai kuda balap. Kalau dianggap kuda balap, saya anggap kuda balap, ya jangan untuk ngandong sehari-hari. Nanti ya harus dipelihara secara kuda balap, siap tempur setiap saat, sampai mati pun tidak akan pulang. Saya kenal Pak Pekik itu sekitar tahun 68. Saya 68, jadi 68 ke depan. Jadi sebelum 68 saya cuma dengar namanya. Saya 68 itu berangkat dari Surabaya ke Jogja. Jadi sudah diterima, tinggal disitulah saya mulai disuruh sama teman-teman Surabaya. Waktu itu senior saya di Surabaya, misalkan OH Supono, Teja Sumindar, banyaklah di situ. Itu yang menyuruh saya untuk memberi pesan kepada Pak Pekik bahwa ada salam teman-teman dari Surabaya untuk Pak Pekik. Itu waktu itu. Jadi pada waktu Mapram kira-kira 1 minggu lebih ya, 1 bulan lah, sampai cekaman Mapram itu kan tegang, artinya itu kita digojlok betul. Saya itu dihancurin sama teman-teman senior saya. Itu saya nggak bisa apa-apa. Begitu sudah selesai Mapram gini, baru saya ingat, saya tanya mana rumahnya Pak Pekik. Itu saya lihat orang komunis itu kan sangat-sangat terlantar karena itu kan tekanan politik itu kan, dan nggak bisa apa-apa. Tapi Pak Pekik itu terkenal apa? Diambil karyanya oleh jenderal-jenderal itu dan laku. Hingga dia itu cerita sama saya, Pak Pekik itu mesti ngekei font teman-teman yang komunis datang, orang PKI datang ke saya, ya saya kasih. Itu di penjara pun masih dibeli sama jenderalnya atau tokoh-tokoh tentara di situ. Dia nggak ada tapi ketakutannya masih. Pada waktu saya pertama datang itu saya ke dia, ada salam dari Surabaya, itu dia ketakutan kok, nggak lihat muka saya. Pak Pekik jahit di penjahit logro.
Nah itu tuh dia gini, oh iya, nggak kelihatan terus seneng, piye kabare Pak ini, ya enggak, cuma iya gitu aja. Loh ngopo toh Pak pakai kita? Jari ini sahabatnya wong Surabaya tapi kok iya toh gitu. Sedari masa kanak di Purwodadi, Joko Peki sangat dekat dengan kesenian tradisi. Dia menyenangi ketoprak. Ketika usia 10 tahun, dia diajak pamannya memerankan tokoh Kelenteng Kuning dalam lakon Ande-Ande Lumut. Sambutan warga kampungnya luar biasa. Pamannya lantas menjual sapi miliknya untuk memberi gamelan sebagai perlengkapan pentas. Joko Peki juga pernah mempertunjukkan reog atas bujukan kakeknya. Kedekatannya dengan kesenian rakyat ini membekas bagi Joko Peki. Pengaruhnya terasa pada karya-karya lukisannya. Barangkali ini juga yang membuatnya memiliki kedekatan dengan ideologi lekra yang kerakyatan itu. Lekra juga sejalur sama Bung Karno menggerakkan Landry Forum, hingga Landry Forum itu banyak pertentangan tuan tanah sama BTI. Lekra ikut BTI melawan tuan tanah. Jadi lawan saya itu tuan tanah, sehingga Bumi Tarung itu kerjanya turun ke bawah. Itu pun campur betul-betul mau melihat gimana kaum tani itu. Jadi kami masing mahasiswa melepas baju mahasiswa ya seolah-olah orang BTI gitu ya. Pernah kok saya dioyak polisi itu di Trisik Kulon Progo di pantai, kan banyak petani, banyak memelihara sapi kebu. Sapi kebu itu bukan miliknya sendiri, miliknya tuan tanah. Tuan tanah menyuruh orang-orang tani itu memelihara kebu itu karena daerah pantai selatan tuh banyak rumput, masih banyak rumput. Saya juga tidur di sana, di rumah belarak daun kelapa itu loh rumahnya. Ya membersihkan kandang saya tiap hari ikut. Makannya apa Mbak kok ya kuat ya? Hanya ketela rebus. Ketela rebus ya dewa pendem itu yang saya makan. Pak Tani itu yang dimakan ya itu tiap hari. Zaman Bung Karno susah makan juga, makan jagung itu sudah baik. Sampai berapa malam gitu nginap di situ, itu akan ditangkap polisi malam-malam jam 10 mau dioperasi polisi. Kami terus pada lari turut pantai, jalan kaki sampai Kulon Progo. Masuk kota Kulon Progo, begitu masuk kampung di Kulon Progo jam 5 pagi perut makan ketela untuk jalan semalam itu lapar. Di BTI sana sudah disambut diliwet ke jangan gori, wah enak sekali sama tempe. Pagi makannya banyak sekali itu, karena pagi itu ingin mendengarkan di pengadilan yang tuan tanah Kulon Trisik tadi ada yang diadili di pengadilan. Begitu pulangnya paginya dari Wates ke Jogja pakai kereta api. Dan itulah dulu kerja saya, sering keluar masuk desa, sering berjumpa petani, makan bersama, ya membersihkan kandang, diskusi. Jadi saya dapat ilmu melukis ini bukan dari kampus saja Mbak,
ya dari luar kampus, dari Lekra ini banyak saya dapat sesuatu, dan boleh katakan pendahulu saya, dosen saya, ini guru saya ini seperti Amprus Natalsa itu dulu mahasiswa asli yang melukisnya hebat, matungnya kayu ya hebat. Dulu patung kayu hanya satu, Amprus Natalsa. Jadi sebetulnya saya kenal Pak Peke itu, kenal langsung itu sekitar tahun 89-90. Jadi Pak Peke itu salah satu anggota IKISIO sebetulnya Bu Pekenya, tetapi kan ketika ibu-ibunya datang, bapaknya itu mengawal dan mereka datang bersama-sama berkumpul. Kemudian banyak gagasan mau berkegiatan apa. Nah waktu itu dari Madura, saya rindu Jogja, dan rumah IKISIO itu menjadi yang saya kunjungi awal. Di situ ketemu banyak mantan desa, dosen, kemudian seniman senior. Salah satunya Pak Peke itu. Pak Peke itu cukup aktif di IKISIO waktu itu, dan beliau sangat entengan. Entengan itu selain lugas, jadi Pak Peke itu orangnya apa adanya, jadi sederhana apa adanya. Ketika ada unek-unek yang ingin disampaikan, ya kemudian dia langsung mengatakan gitu. Jadi secara ekspresi beliau, kalau itu sebuah kritik misalnya, ya dia akan sampaikan secara langsung gitu. Dia mengkritik dengan cara Pak Peke gitu, yang lugas. Jadi kadang-kadang orang melihat kesederhanaan itu sangat utuh. Kemudian saya melihat menjadi sangat utuh karena tidak kemudian dipoles-poles menjadi punya image yang tidak apa adanya. Jadi Pak Peke itu memiliki itu. Jadi Pak Peke kan kuliah di ASRI tahun 57-an ya, 57 sampai 62 mungkin ya. Ya sekitar 5 tahun ada di situ. Tentu saja lingkup, kalau saya sedikit membaca, jadi lingkup di kampus pun itu rupanya juga ada semacam para mahasiswa punya kumpulan-kumpulan. Jadi entah itu yang ke arah, karena saya mendengar ketika bapak saya bercerita, jadi ada yang ke arah Lekra, ada yang pemikirannya lebih ke nasionalis, ada yang kepada Islam, Lis Bumi, misalnya kayak gitu. Dan itu kembali kepada mahasiswanya sebetulnya. Jadi apakah ketika mereka kuliah waktu itu menjadi terpecah? Maksudnya ya kuliah, tapi dia juga ada gerakan yang dia harus aktif di situ gitu. Itu kembali kepada mahasiswa. Tetapi ada yang karena waktu di kalau itu masa-masa kuliah, ya, masih tahun 60-an mungkin masa kuliah, itu juga ada semacam bantuan bahan material. Dan mereka kalau punya kelompok, entah itu sanggar, entah sebuah kumpulan, itu akan lebih mendapat prioritas gitu. Jadi dapat bantuan kayak ini seperti itu, sehingga kemudian muncul ada pelukis Indonesia Muda atau apa gitu. Mereka ada kemudahan kemudian untuk mendapatkan bahan dan material, di samping mereka juga memperjuangkan secara posisi mahasiswa itu ya kita mesti sekolah gitu kan, mesti sekolah gitu. Jadi nek iso kalau itu ada semacam gerakan yang kemana yang mereka pilih itu saya kembali kepada masing-masing. Jadi rupanya itu juga dirasakan di masa-masa itu. Dan menjadi apa ya, sensitif ya ketika ada ketegangan di saat kemudian Orde Baru menggantikan yang Orde Lama itu masa-masa yang sangat kritis, dan masa itu juga saya pikir mempengaruhi perkembangan seni rupa itu sendiri. Kalau kita melihat kemerdekaan untuk mengekspresikan pemikiran dan apapun yang ingin disampaikan oleh para seniman yang sebetulnya mestinya lebih bisa punya ruang untuk ke sana, menjadi mungkin ada banyak pertimbangan ya, sehingga kalau toh ada karya-karya yang hadir, pasti karya-karya yang lebih
lebih pemahaman realistis yang situasional gitu. Saya rasa itu ya Mbak ya. Saya nggak terlalu tahu banyak tentang situasi itu, hanya sekedar mungkin sedikit referensi aja. Jadi sebetulnya yang di tahun-tahun itu khususnya yang mempengaruhi keberadaan Pak Pege di dalam dinamika seni rupa saat itu. Pada waktu itu memang saya itu hanya bisa melihat Pak Pege itu tokoh muda ya, yang dia dulunya gambar apa, ledek-ledek, gambar orang tradisional lah, tapi ada spesifik bentuk seorang Pege, kontur-kontur mukanya itu sangat Jawa banget, Jawa turun desa itu, pesek irunge, terus anu itu gitu terus waktu itu bikin macem-macem. Nah di situ itu yang menonjol itu dia terkenal anu, kalau nggak salah kita mulai ngutik-ngutik Pak Harto, keberadaan Pak Harto di situ. Dan saya juga mulai sama teman-teman agak nakal sekali dengan pipa juga. Itu mempermainkan mengeledek Pak Harto di situ. Jadi itu saya lihat Pak Pege gambar gambar celeng, mulai saya tahu dia gambar celeng. Itu saya sangat kagum dengan konsepnya. Jadi bukan celengnya atau gambarnya enggak, tapi saya merasa tahu bahwa itu kritik sosialnya itu kuat sekali. Yaitu dia masih berani, dia itu zaman itu kan semua kan moncong senapan kayaknya seperti ke tempatnya Pege. Yang pertama itu saya melihat bahwa konsep, walaupun dia mungkin nggak sadar konsep ya, Pak Pege pokoknya ada objek-objek yang menarik bagi dia untuk koyo wayang itu nyindir gitu misalkan itu. Dia hanya ya berburu celeng lah, itu celeng rajanya celeng gak iso dipateni cik. Wah ini misalkan gitu ya. Akhirnya toh mati juga celengnya kena rakyat dengan jadi dikuepung segala macam jurusan. Nah, cerita-cerita itu saya melihat bahwa edan keberanian Pak Pege untuk nyindir-nyindir itu berani sekali. Saya sudah menekat berburu celeng, ya, nekat berburu celeng. Kenapa saya sampai nekat berburu celeng? Karena di waktu ditahan tuh saya diinjak-injak tentara itu, saya misuh-misuh bajingan asu celeng yang nginjak-nginjak di bangsa sendiri. RPKD waktu itu saya sudah waktu ditahan tuh sudah pengen gambar berburu celeng, tapi kan masih tahanan, masih tapol, ektapol, blacklist. Jadi saya harus jalani seluman-selumun selamat. Artinya saya melukis tema-tema lain. Ya, keretaku tak berhenti lama. Ya, kalau saya gambar berburu celeng itu karena rumah saya di Purwodadi itu di tepi hutan jati, banyak celengnya. Kalau ada orang berburu celeng ya dipikul begitu, bawa pulang. Hanya saya gambar berburu celeng karena orang berburu celeng di desa saya yang saya gambar, bukan lain-lain. Tapi orang mengartikan lengsernya Soeharto ya, terserah, itu tanggung jawabmu, saya bilang gitu. Tapi saya tetap seluman-selumun selamat, tidak mengaku berburu celeng itu apa itu. Ya seolah-olah menggambar orang berburu celeng di desa saya saja. Jadi cari samet gitu. Sehingga sampai sekarang ya saya lama-lama
habis berburu celeng tuh bebas melukis sampai sekarang. Mau pameran tunggal di mana boleh saja. Tentang karya, saya pikir kita tahu bahwa Pak Peke itu selalu mengekspresikan karya-karya yang sifatnya kehidupan masyarakat bawah itu. Jadi bagaimana rakyat itu, situasi rakyat dengan situasi kondisi sosialnya itu bisa hadir pada karyanya, dan saya pikir itu juga bagian dari apa yang membentuk Pak Peke di dalam perjalanan panjangnya. Itu menjadi semacam ungkapan kayak mewakili gitu. Dia hadir mewakili banyak persoalan yang ada di masyarakat bawah. Saya rasa itu menjadi karakter, akhirnya menjadi karakter karya Pak Peke, dan bukan kebetulan ya, dan cara mengekspresikan Pak Peke dengan goresan spontannya itu menjadi utuh. Gambaran Pak Peke itu ya seperti itu, spontan. Kemudian kalau dia bekerja dengan pelan-pelan nggak mungkin, karena teknik beliau kan dengan cat yang cair dan ekspresi itu tidak bisa diulang gitu kan. Jadi saya melihat itu menjadi semacam karakter Pak Peke dengan kehadirannya baik sebagai sosok pribadi maupun bagaimana dia mengekspresikan dalam bentuk karya seni rupa. 80-an itu juga ada ini Bienal Seni Lukis dengan penghargaan waktu itu. Itu juga sedikit mempengaruhi Jogja. Jadi ketika frame seni lukis sudah dianggap tidak tepat lagi karena ini mestinya mewadahi seni rupa yang tidak secara khusus hanya seni lukis, dan ini kemudian merubah frame yang dulunya seni lukis menjadi seni rupa-rupa seni rupa. Ada tidak hanya lukis, mungkin ada instalasi, ada aktivitas outdoor. Kemudian sekarang menjadi frame-nya seni rupa. Jadi ini juga saya pikir bagian dari sebuah proses dinamika yang terjadi di Jogja. Nah, kalau pada situasi itu sebetulnya kehadiran Pak Peke mulai muncul setelah beliau mendapat banyak respon di pamerannya, mungkin di Tias ya pertama kali. Kemudian Pak Peke waktu itu juga dengan Pak Siswanto ya, dengan Mirota pameran di Bentara Budaya, dan memang keunikan Pak Peke itu yang kemudian mencuri perhatian kan. Jadi pameran satu karya hanya sehari dengan 1 miliar misalnya, itu kan cara-cara yang kemudian mencuri perhatian banyak orang gitu. Opo iki Pak Peke. Nah setelah itu kan mulai dengan celengnya gitu. Pak Peke menjadi seniman yang kemudian menemukan momentum ketika awal Dasawarsa 90-an hadir namanya secara eksistensial dan menguat karya-karya beliau, juga eksistensi beliau. Pak Peke itu diuntungkan saya kira, atau beberapa seniman kiri waktu itu diuntungkan oleh momentum Kias atau pameran kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat yang berlangsung di Amerika Serikat kira-kira tahun 89 sampai 90 ya. Nah, pada masa itu banyak perdebatan, muncul polemik besar kenapa seniman-seniman kiri itu diajak
Nah, Pak Peke adalah seniman kiri yang kemudian menjadi sumber pewacanaan, sumber polemik itu. Pak Peke dan beberapa seniman yang lain diajak ke sana itu, kemudian juga termasuk yang digunjingkan atau dirasani oleh sesama seniman yang dianggap kanan atau nasionalis waktu itu ya, yang hidupnya satu kota, profesinya sama-sama di Jogja bahkan. Nah, mereka itu menghantam keberadaan Pak Peke. Nah, pada satu sisi saya pernah ngobrol dengan Pak Handrio yang tampaknya juga Pak Handrio salah satu seniman yang kurang setuju seniman kiri masuk dalam pameran kias itu. Beliau menyatakan bahwa seniman kiri, Lekra itu bisa masuk karena antara lain kuratornya adalah kurator-kurator yang kiri gitu. Kurator dari Amerika Serikat dan Kanada itu Astrid Wright dan saya lupa nama depannya, Fisher. Nah, Astrid Wright dan Fisher itu adalah kurator yang dianggap kiri oleh Pak Andrio itu. Nah, makanya kemudian seniman-seniman yang dianggap kiri itu masuk. Nah, saya nggak mempersoalkan kiri atau kanan atau tengah, tetapi problem bahwa seniman menemukan momentum itu menjadi penting. Bahwa Pak Peke adalah satu di antara orang yang diuntungkan oleh momentum itu. Dia mungkin menunggu atau mungkin tidak sengaja menunggu hingga puluhan tahun hingga menemukan momentum penting itu. Ketika banyak diperbincangkan, orang semakin penasaran, orang semakin ingin mengetahui apa sih keistimewaan seorang Joko Peke hingga dia dianggap perlu untuk dipergunjingkan. Maka ketika Pak Peke berpameran tunggal di Solo tahun 93, karyanya boom. Itu menjadi bahan perbincangan di publik dan kemudian aspek pewacana itu diikuti oleh aspek market, pasar. Nah, Pak Peke diuntungkan dari aspek pewacanaan yang begitu kuat mulai pameran kias tahun 89 atau 90 dan berlanjut setelah itu. Nah, saya tidak tahu persis bagaimana proses pameran tunggal itu berlangsung. Waktu itu saya masih kuliah, tapi saya melihat bagaimana ketika kemudian market itu terbentuk dan kemudian mencari, dan Pak Peke menjadi salah satu seniman most wanted waktu itu, menjadi penting bagaimana dia bisa mengelola momentum itu. Apalagi kemudian Pak Peke bisa berpameran tunggal dengan karya tunggal tahun 98 atau 5 tahun setelah pameran tunggal di Solo yang sukses itu, menjadikan dia sebagai seniman yang betul-betul bisa memanage soal isu dan demand di pasar gitu. Itu saya kira menjadi salah satu kecerdasan seorang Joko Peke. Tetapi sisi yang lain, momentum menjadi penting bagi seorang seniman dan itu bisa dikelola dengan sangat baik, maka jadilah dia sebagai sebuah keberuntungan, tidak sekadar sebagai sebuah isu, sebagai seniman yang kemudian dipertimbangkan kualitas karyanya, konten karyanya, tetapi juga berimbas pada soal market. Joko Peke mengukuhkan dirinya sebagai pelukis tiga zaman. Pasang surut politik serta himpitan ekonomi masa silamnya tidak menyurutkan niatannya untuk terus berkarya. Ibarat bersetia dengan kalimatnya, yakni membayangkan dirinya sebagai seekor kuda balap yang terus memacu diri dalam setiap himpitan persoalan. Sebelum riuhnya kias dan pameran fenomenalnya di Bentara Budaya, Joko Peke masih melukis. Beberapa di antaranya merespon kebijakan-kebijakan Orde Baru yang menurutnya represif. Mungkin Pak Peke itu mulai fokus kembali ke karya itu sekitar tahun, bukan berarti beliau nggak bekerja ya, nggak berkarya, tetapi mulai banyak dibincangkan karena sudah mulai hadir di peta seni rupa secara lebih kontinu, konsisten, dan terus beliau berkarya itu kan sekitar tahun 80-an ya, karena beliau kan tidak aktif sampai tahun 70-an berapa gitu kan, karena dia harus tinggal di sebuah tempat itu. Tapi kan itu juga beliau pasti bekerja, berkarya kan. Kemudian mulai muncul di masyarakat itu ya sekitar tahun 80-an berapa gitu, 80-an. Nah mulai masuk dan
setelah Pak Peke masuk di dalam dinamika itu, kemudian kita tahu entah ini menjadi energi yang tersimpan dulu, saya nggak ngerti. Jadi yang sampai sekarang itu bertahan di Jogja ya, dengan usia Pak Peke dan Pak Peke mesti mengatasi itu semua dengan dia masih tetap berkarya, itu kan menjadi energi sebetulnya. Kalau sudah nggak bisa berkarya mungkin Pak Peke sudah menjadi tidak semangat lagi, tapi justru keadaan apapun yang membuat Pak Peke tetap bisa bertahan itu adalah berkarya gitu. Posisi Pak Peke tidak bisa dilepaskan dari perjalanan kreatif dari beberapa dasawarsa sebelumnya. Nah, ketika karya Pak Peke, Joko Peke masih hadir pada tahun atau dekade 2020-an hari ini gitu, kita bisa melihat, bisa mengkilas balik bahwa sebetulnya ada pertama konsistensi kreatif. Konsistensi kreatif itu menjadi sesuatu yang berharga, memiliki nilai yang sangat penting bagi seorang seniman, apalagi ketika secara konseptual bahkan secara ideologis karya-karya Joko Peke mengisyaratkan sebuah konten, sebuah isian yang sangat relatif ideologis. Karyanya dikatakan sebagai karya yang memotret tema-tema kerakyatan, karya-karya yang mungkin sebagian orang menyebut sebagai realisme sosial, itu cukup kuat. Dan ketika hari ini dihadirkan kembali, ketika karyanya hari ini berjajar dengan karya-karya yang lain, konten dalam karya Pak Peke menjadi sangat kuat, menjadi memiliki roh yang begitu spesifik karena kedalaman dari substansi karyanya. Tema kerakyatan, tema yang memotret orang-orang jelata atau memotret kondisi sosial tertentu, itu menjadi sesuatu yang menarik dan langka. Nah, ini yang kita bisa melihat di antara hubungan para seniman muda atau seniman-seniman juga yang senior, tetapi mungkin masih atau sekarang begitu berupa menghadirkan eksotisme visual. Pak Peke menghadirkan eksotisme substansial. Ini yang saya kira menjadi hal yang spesifik ketika karya Pak Joko Peke hadir hari ini di tengah kepungan sekian banyak kecenderungan baru dalam seni rupa. Kalau kita bisa lihat perkembangan seni rupa kontemporer dunia, saya kira kita bisa melihat bagaimana karya-karya seni rupa di Amerika Latin, Asia, termasuk Asia Tenggara atau Indonesia, Afrika, dan negara-negara Eropa Timur itu juga menghadirkan ketiluan masyarakat yang tertindas, masyarakat yang melakukan resistensi terhadap dunia besar di sekitarnya. Nah, itu yang kalau kita kembalikan pada konteks seni rupa kontemporer dan Joko Peke, saya kira Joko Peke masuk dalam lingkaran persoalan dan tema karya seperti itu. Secara substansial dia masuk, meskipun mungkin juga kita harus memberi semacam garis batas tertentu, umpamanya bahwa ini adalah seniman old master. Karya-karyanya adalah karya-karya yang dibawa dari masa lalu secara tematik dan secara visual, dan dihadirkan kembali dalam konteks waktu saat ini. Maka saya kira konteks itu bisa menguatkan bagaimana Joko Peke secara esensial masih cukup kuat kehadirannya dalam konteks seni rupa kontemporer, bahwa dia membawa konservatisme dalam aspek kebentukan atau teknik gitu ya, tetapi dalam konteks substansi karyanya itu menghadirkan aktualitas tertentu yang masih bisa diterima oleh seni rupa kontemporer hari ini. Bahwa seorang Affandi, ya, Affandi itu dari luar negeri masuk, artinya dari India terus ke Eropa, ke Amerika segala macam. Dia sudah mulai dapat di sana oleh Bung Karno disuruh pulang
pulang ke ini dan dia dikenal sebagai nyentrik dan ini dan sebagai apa, tokoh gitu. Kita tidak pernah melihat bahwa terus mau nyontoh kayak Avandi gitu, enggak. Seperti Pak Peke, seperti itu di eranya zaman apa ya, Lekra ya, zaman Lekra itu memang gambar orang-orang rakyat jelata. Tapi kita sudah enggak. Dan pada waktu kita seni rupa baru, pipa segala macam, kita kayak berperang, kita berhadapan dengan persoalan-persoalan kita. Itu jadi enggak sebagai ini, tapi ada tapinya. Kita sudah menerima bahwa Pak Peke itu sebagai seorang tokoh. Itu. Jadi kalau iya Pak Peke tokoh. Jadi kita tidak melihat Pak Peke sebagai tukang jahit itu enggak pernah. Tukang jahit itu hanya nutupi ben upamane priok nasinya enggak gelimpang misalkan. Tapi ternyata dia itu juga terus gambarnya terus gitu. Jadi apa ya, memang kita angkat topi untuk dia.